Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmatnya hingga kita bisa berkumpul di hari yang paling mulia untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Haqqul Mubin. Sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerang jalan kita di muka bumi hingga kita bisa sampai di hari ini berdasarkan atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, menyampaikan risalah hingga kita bisa berkumpul dan melaksanakan ibadah sholat Jumat atas bimbingan yang ia sampaikan kepada kita. Mohon waktunya bagi para jamaah di sela-sela zikir dan sholawatnya ada beberapa informasi yang akan disampaikan dari DKM Al-Haqqul Mubin. Hari ini tanggal 26 September 2025 atau 4 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Adapun yang ingin disampaikan, satu, infak Jumat yang lalu tanggal 19 September 2025 sebesar Rp8.085.000. Khotib dan imam untuk hari ini Bapak Ustadz Amir Qasim LC dan muadzin Bapak Yudit Permana, dan alhamdulillah beliau telah sampai di tengah-tengah kita untuk melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya dimohon untuk pada jamaah semua untuk bisa mengisi dan merapatkan shaf yang masih kosong, karena rekan-rekan kita yang masih ada di line mungkin masih dalam perjalanan, dan agar tidak mengganggu ibadah bapak-bapak semua, alangkah baiknya yang di belakang untuk bisa maju dan merapatkan barisan shafnya. Dan tak lupa pula untuk kekhusyuan ibadah kita, mohon untuk bisa mensalenkan HP-nya masing-masing. Dan yang lain-lain, untuk kegiatan hari ini, nanti sore ada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai pukul 16.00 atau ba'da pulang kerja, diisi oleh Habib Nizar bin Alwi Al-Kaf. Mohon untuk kehadiran Bapak-bapak keluangan waktunya untuk bisa menghadiri kegiatan nanti sore Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya untuk kajian Quranic Series, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu 7 Oktober, hari Rabu 1 Oktober jam 16.15 bersama Ustadz Ahmad Khanzanuddin, melanjutkan seri di bulan yang lalu, karena ini adalah kajian berseri, jadi diharapkan Bapak-bapak untuk bisa mengikuti kembali, dan untuk yang belum mengikuti bisa untuk hadir langsung, karena betapa pentingnya ya kajian Quranik ini untuk menambah wawasan kita terhadap makna yang lebih dalam dari ayat Al-Quran. Mungkin dari saya cukup sekian. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin sidang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Segala puji dan syukur
mari kembali, bahkan mari senantiasa kita panjatkan hanya kehadirat Allah Ta'ala semata. Sebagaimana salat serta salam semoga selalu tercurah buat baginda Rasulullah, buat uswah hasanah dan qudwah kita semua, buat pemimpin teladan, insan terbaik, Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk pengikutnya yang istiqomah dan setia hingga akhir hayat kita masing-masing. Selaku khatib pun tidak lupa berpesan sekaligus berwasiat, mari kita selalu berusaha untuk tidak sekedar mempertahankan, namun mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa, juga ilmu dan amal ibadah kita. Berusaha untuk tidak meninggalkan dunia yang sementara, bersifat fana dan akan ada akhirnya ini. Kecuali optimal dalam beriman, berislam, juga melakukan amal saleh dan kebajikan. Dan tidaklah wafat kecuali kita sudah berusaha, berjuang dan juga berdoa agar Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah kaum muslimin sidang jemaah insyaallah diberkahi oleh Allah Ta'ala. Tema yang kita bahas pada khutbah Jumat kali ini adalah bahaya hedon dan konsumerisme. Hedon yang selama ini lebih populer di telinga kita dengan kalimat hedonisme ternyata berasal dari bahasa Yunani, hedone, yang berarti kesenangan atau kenikmatan. Yang dalam konteks gaya hidup, hedon merujuk pada seseorang atau merujuk pada perilaku yang mengutamakan kesenangan dan kepuasan diri di atas segalanya, yang seringkali melalui pemborosan dan gaya hidup mewah yang mengabaikan hal-hal yang lebih penting, apalagi perasaan orang lain. Sedang konsumerisme seringkali dikaitkan dengan perilaku berbelanja yang berlebihan, berusaha dan selalu membeli barang-barang mewah dan berfoya-foya demi untuk kepuasan sesaat. Nah, jamaah kaum muslimin sedang jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah. Satu sisi memang kita sebagai manusia terlahir ke muka bumi ini rata-rata berharap menggapai dan mendambakan apa yang kita sebut dengan bahagia atau kebahagiaan, yang itu terkait dengan masalah perasaan dan hati. Maka berbagai upaya tentu kita lakukan untuk mendapatkannya. Dan satu sisi sekali lagi coba kita lihat dari hadis Nabi, riwayat Imam Ibn Hibban yang disahihkan oleh pakar hadis Syekh Albani. Ternyata Nabi kita pernah menyatakan arba' minas sa'adah, ada 4 kunci, 4 variabel yang membuat seseorang bisa menggapai kebahagiaan itu. Yang pertama adalah almar'atus solehah, ketika kita seorang laki-laki mendapatkan pasangan atau istri yang solehah. Dan yang kedua, wal maskan al wasi', ketika kita atau seseorang memiliki rumah yang luas, rumah yang lapang. Dan yang ketiga lingkungan, wal jar as-soleh, ketika kita atau seseorang memiliki tetangga juga yang baik. Dan ternyata yang tidak kalah pentingnya relevan dengan kehidupan kita, pekerjaan kita di sini, wal markab al-hani,
ketika kita atau seseorang memiliki kendaraan yang nyaman. Dalam hadis yang sahih ini ternyata seolah mengisyaratkan semua kebahagiaan bisa diraih dengan materi. Sehingga ada ungkapan yang menyatakan bahwa satu isi uang bukan segalanya. Tapi bukankah segalanya juga ternyata butuh uang? Dan oleh karenanya, walaupun ini keterangan dari Nabi yang sahih, tentu butuh kejelasan keterangan dari dalil syar'i lainnya. Maka salah seorang ulama terkemuka, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, juga mengambil kesimpulan tentu berdalil pada Quran hadis, pada dalil syar'i dari Al-Quran Al-Karim maupun hadis Nabawi. Beliau pernah menyatakan as-sa'adatu bitsalas, bahwa kebahagiaan itu bisa diraih melalui 3 cara, 3 variabel, 3 faktor. Yang pertama dan utama adalah syukrun ni'mah. Jika kita pandai mensyukuri nikmat, tentu karena nikmat dari Allah, sedikit dan sekecil apapun, apalagi besar dan banyak. Namun karena dalam jalan hidup ini tidak semuanya mudah, tidak semuanya mulus dan mujur. Terus sebabnya konsep untuk menggapai bahagia adalah yang kedua, yang seperti beliau sebutkan, wasabru alal bala. Sabar ketika diuji, sabar ketika mendapat cobaan, semacam kekurangan, penyakit, kematian dan sejenisnya. Dan ternyata yang beliau sebutkan ada hal yang ketiga yang juga tak kalah pentingnya. Kita atau seseorang bisa menggapai kebahagiaan dengan at-taubah minadz dzanbi, dengan cara bertaubat, mendekat kepada Allah, taat kepada Allah, mohon ampunan kepadanya dari kesalahan-kesalahan atau ridha dari dosa-dosa. Karena seringkali kesalahan atau dosa yang kita lakukan bukan hanya berdampak pada psikologi kita yang kita kadang terkatut pada orang, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Jika apa yang pernah kita perbuat dan itu punya nilai salah, apalagi dosa, tentu tidak akan merasakan ketenangan tanpa bertobat, tanpa mendekat, tanpa taat, tanpa beristighfar, tanpa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Tapi mari kita kaji dalil syar'i selebihnya agar kita tidak gagal faham, walaupun sudah kita perdengarkan dan kita bacakan hadis Nabi yang riwayatnya sahih. Untuk pergi haji atau umrah misalnya, yang tidak semua kita memiliki kesempatan atau kemampuan untuk ke sana, tapi besar sekali keutamaannya. Misalnya sholat sekali saja di Masjidil Haram senilai 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid besar manapun yang ada di muka bumi ini. Dan sholat di Masjid Nabawi di kota Nabi nilainya 1.000 kali lipat dibanding dengan sholat dimanapun di masjid termegah terbesar yang ada di muka bumi ini. Walaupun haji dan umrah ritualnya semua ada di sekitar Makkah, tapi alangkah sayang kalau kita tidak berkunjung, berziarah ke kota Nabi yang nilai sholatnya sedemikian. Yang kalau kita kemudian menyempatkan berusaha untuk masuk ke raudhah yang Nabi katakan, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah, antara mimbar tempatku berkhutbah berceramah dengan rumahku yang ada sebelah kiri depan, yang sekarang menjadi makam Nabi bersama 2 sahabat terdekatnya, mertuanya Abu Bakar Siddiq dan Umar Khattab. Kata beliau, antara mimbarku dan rumahku itu adalah taman di antara taman-taman surga. Yang artinya kalau kita menyempatkan diri untuk memasukinya walau dengan amalan sholat 2 rakaat saja, atau hanya dengan alam berupa zikir dan doa, itu membuat kita menjadi ahli surga. Bahkan ada ulama yang menafsirkan bahwa raudhah Nabi itulah masjid yang dulu Nabi gunakan sebagai base campnya untuk beribadah, untuk berdakwah, untuk bermuamalah dengan para sahabatnya.
maka raudhah tersebut kelak akan diangkat oleh Allah ke dalam surga, termasuk mereka orang-orang yang pernah memasukinya baik hanya dengan sholat 2 rakaat semacam sholat tahiyat atau sholat duha, apalagi sholat tahajud, walau dengan sholat 2 rakaat atau dengan munajat dan doa. Raudhah Nabi tersebut dan orang-orang pernah masuknya kelak akan betul-betul diangkat oleh Allah ke dalam surganya. Alangkah bahagia kalau kita sempat berhaji berumrah, maka bagi yang belum, berusahalah, berikhtiarlah, berniatlah, berjuanglah, menabunglah untuk ke sana. Di samping akan mengampuni dosa-dosa. Apalagi jika kita punya kesempatan untuk langsung mengucap salam di depan makamnya, walaupun Nabi menyatakan dari manapun kita mengucap salam kepadanya, Allah kembalikan ruh kepada Nabi seolah menjadi hidup dan bisa mendengar salam kita dan menjawab salam kita. Apalagi jika itu langsung kita ungkapkan karena cintanya kita kepada beliau, taatnya kita kepada beliau setelah kepada Allah, maka rohnya dikembalikan Allah kepada Nabi seolah menjadi hidup kembali. Nabi mendengar salam kita, Nabi tahu kalau kita mendatanginya, berkunjung kepadanya, dan Nabi akan menjawab salawat dan salam kita. Luar biasa. Namun jemaah sekalian, di balik keutamaan dan keunggulan amal-amal yang bisa kita lakukan di 2 tanah suci tersebut, di sana Allah sebutkan melalui lisan nabinya banyak tempat-tempat yang mustajab untuk kita berdoa, termasuk di raudhah itu sendiri di Masjid Nabawi. Apalagi di antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah yang namanya Multazam, termasuk di Padang Arafah di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Siapapun yang berdoa dengan penuh harap dan penuh kekhusyuan, Allah pasti akan kabulkan. Apa yang mereka minta akan Allah berikan. Jika bertobat akan Allah ampuni. Di sana Allah sediakan banyak sekali tempat-tempat yang mustajab, yang mudah diterima doa, melebihi tempat-tempat yang lain. Tapi coba kita perhatikan dalam rangkaian ayat-ayat haji yang Allah tuangkan melalui surat kedua, surat Al-Baqarah dari ayat 197, tepatnya di ujung ayat 200, ternyata Allah menyindir kita, menyindir orang-orang yang datang ke sana hanya untuk tujuan yang bersifat materi atau duniawi. Satu sisi tidaklah salah jika ada di antara kita yang belum lulus kuliah kepingin diberikan kemudahan untuk lulus. Satu sisi tidak salah kita datang ke sana untuk berdoa agar setelah lulus kita mendapatkan pekerjaan yang layak, yang buat kita bahagia dan sejahtera. Satu sisi tidak salah jika kita berdoa di sana, membaca doa agar kita diberikan pasangan hidup yang sesuai dengan yang kita harapkan, dan itu adalah salut fadl kebahagiaan. Yang belum punya anak, pengen punya anak, belum punya cucu, kepingin diberi cucu, belum punya rumah, kepingin dapat rumah, dan selanjutnya tidak ada masalah dengan itu, dan itu memang dianjurkan serta disyaratkan. Tapi perhatikan di ujung ayat ke-200 ternyata Allah mengingatkan dan menyindir semuanya yang datang ke sana dengan penuh suka-suka dan repotnya. Ternyata Allah menyatakan faminan nas may yaqul, ternyata ada sebagian orang yang datang jauh-jauh ke sana, dia berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berilah kepada kami kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan yang tentu bersifat materi, yang tadi Nabi sudah sebutkan. Tapi jika datang jauh sampai ke tanah suci, yang dia harap dan dia minta hanya hal-hal yang tadi bersifat materi, hal-hal yang bersifat duniawi, famalahu fil akhirati min khalaq, maka nanti di akhirat tidak ada bagian sedikit pun baginya, tidak ada pahala sedikit pun baginya, karena salah dalam bersikap, salah dalam memilih doa, datang ke tanah suci hanya untuk berharap mendapatkan segala sesuatu yang buat bahagia dan semua yang bersifat materi. Tidak salah dengan berdoanya, tidak salah dengan memilih tempatnya, dengan memilih waktunya, tapi salah ketika yang dia berniat datang ke tanah suci dan melakukan itu hanya untuk hal-hal yang bersifat materi atau duniawi.
Dan itulah sebabnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak salah kalau kita punya potensi kemudian kita menjadi pejabat. Tidak salah kalau kita menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Dengan itu kita bisa membangun, bisa berbagi, bisa peduli. Tapi coba perhatikan konsep ilahi yang Allah tuangkan melalui surat Al-Qasas. Surat ke-8 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dan carilah olehmu dengan semua karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, nikmat kedudukan, nikmat jabatan, nikmat kekayaan, nikmat ketampanan. Cari dengan semua nikmat yang diberikan kepadamu kebahagiaan hakiki dan abadi di akhirat kelak. Tapi agar kita juga jangan sampai seolah menjadi orang yang sufi, seolah tidak mau pakai pakaian yang bagus, tidak mau berkendaraan, seolah takut diminta pertanggungjawaban. Ternyata Allah dalam surat ini, surat Al-Qasas ayat 77 mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupakan nasibmu, bagianmu di dunia. Cari, capek kalau kau mampu. Raih kedudukan, raih jabatan, jadilah pejabat, jadi orang kaya. Karena itu kita bisa banyak beribadah. Dengan itu kita punya kebahagiaan dan tenang. Dengan itu kita bisa berbagi. Yang terpenting adalah wala tabghil fasada fil ard. Janganlah kau berbuat kerusakan di muka bumi. Jangan menghalalkan semua cara. Semua seolah mudah dan padahal itu hukumnya haram. Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Sebagaimana kemudian kalau kita menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, kaya raya, menjadi pejabat, banyak uang, ada kewajiban setelah itu. Allah tuangkan melalui firman-Nya dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 26 dan 27. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wabnas sabil. Dan berikanlah olehmu yang menjadi hak bagi keluarga dekatmu, bagi kerabatmu, peduli. Kalau bukan kita siapa lagi? Di samping berikan haknya kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tidak punya, orang miskin, termasuk orang lagi berjuang atau orang yang sedang dalam perjalanan untuk menuntut ilmu, mencari pekerjaan dan sebagainya, dan mereka kekurangan dengan itu. Lalu baru Allah ingatkan wala tubadzir tabdzira. Tapi janganlah kau melakukan pemborosan. Jadi ada kewajiban kalau kita sukses, ada kewajiban kalau kita sudah menerima nafkah, menerima gaji, ada kewajiban kalau kita menjadi orang yang kaya raya, ada kewajiban kalau kita menjadi pejabat misalnya. Tapi jangan kemudian kita lupa. Kita mendapatkan kemudian melakukan pemborosan. Itulah yang disebut dengan hedon atau hedonisme dan konsumerisme. Sehingga kemudian Allah menegaskan pada ayat berikutnya melalui surat Al-Isra surat 17 ayat 27 bahwa orang-orang yang melakukan ketabdiran atau mubadir itu ternyata adalah konco-konconya syaitan. Sedang syaitan itu amat kufur, amat ingkar kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Tentu kita tidak mau kalau kita dianggap konconya syaitan. Maka jika kita tidak mau diklaim oleh Allah menjadi ikhwanas syayatin, teman-temannya syaitan, yang Allah tuangkan melalui surat ke-17 ayat 67, jadilah kita menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih yang akan dapat jaminan surga. Silahkan dirujuk mungkin setelah sholat ini atau mungkin nanti di rumah. Ini tertuang dalam surah Al-Furqan surat urutan ke-25 dari ayat 63 dan selanjutnya, bahwa orang-orang yang menjadi hamba-hamba Allah yang pengasih itu salah satunya adalah mereka yang rendah hati, bukan rendah diri, bukan merendahkan diri. Orang-orang rendah hati alias mereka orang-orang yang tidak pernah sombong. Sehebat apapun, sekuat apapun,
setinggi apapun jabatan kedudukannya, sekaya apapun, tidak pernah sombong dan tidak pernah lalai. Di samping kemudian kalau malam, karena dia sempat dan sehat, karena dia kuat dan berjabat, dia gunakan untuk tahajud. Tidak sombong, malah menunduk kepada Allah, bersyukur atas segala karena dan nikmatnya. Karena apa yang dia dapat, idealnya digunakan untuk taat, untuk mendapatkan kebahagiaan lebih nanti di akhirat yang bersifat abadi. Kalau dibaca semua muasafat dan karakteristiknya begitu banyak, tapi yang terkait dengan materi khutbah Jumat kali ini, ternyata melalui surat Al-Furqan, surat yang ke-25 di ayat 67 ini, maaf kalau tadi tertuang dalam surat Al-Isra ayat 26-27, kalau di sini Al-Furqan surat ke-25 ayat 67, bahwa di antara muasafat karakteristik hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang kelak akan dapat jaminan masuk surga itu adalah walladzina idza anfaqu. Itu mereka jika mereka membelanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak pernah melakukan pemborosan, melampaui dari kebutuhannya. Walam yakturu, tapi juga tidak medit alias pelit dan alias bakhil, apalagi pada keluarganya, pada keluarga dekatnya. Wa kana baina dzalika qawama, tapi menjadi hamba Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang yang kelak akan dapat garis surga adalah jika menafkahkan dan mengeluarkan harta yang dia dapat melalui nikmat Allah itu adalah wajar-wajar sesuai dengan kebutuhannya, bukan untuk kepuasan saat, bukan hedon, dan juga bukan konsumerisme, karena berdampak kita diklaim akan menjadi teman-teman setan dan jurusannya adalah neraka, sedang menjadi hamba Allah yang Maha Pengasih yang tidak berlaku boros dan juga tidak pelit atau mendit. Itulah yang semoga kita mendapatkannya dengan jaminan surga. Dan satu lagi ada kata hikmah yang menyatakan ma'ala manik tasod, tidak akan jatuh miskin orang yang hidupnya bersahaja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Untuk merangkum kandungan tema di khutbah pertama tadi, agar kita tidak gagal paham bahwa setiap kita tentu mendambakan kebahagiaan. Bahagia itu adalah urusan hati, dan ternyata bukankah Allah yang menyadarkan dan mengatakan kita melalui firman-Nya surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Mereka orang-orang yang telah beriman itu niscaya menjadi tenang, tentram, damai, happy, bahagia hati mereka itu dengan mengingat Allah. Sampai dengan tegas Allah menutup firman-Nya dengan pernyataan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, sadarilah bahwa hanya dengan berzikir, mengingat, taat, mendekat kepada Allah, niscaya hati itu menjadi tenang, tentram, damai alias bahagia. Sadar kita tidak ada yang sempurna, sadar kita semua berbahagia, tidak hanya di akhirat, kepada Allah lah mari kita menjadi orang-orang yang selalu berzikir, pandai bersyukur, dan yang ketiga banyak beristighfar. Allahumma fir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.